binatang Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Beliau hidup sekitar tahun 1420-1540 SM dan merupakan keturunan dari Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki peternakan yang luas, kebun yang subur, dan harta benda yang melimpah. Ketika ayahnya wafat, semua kekayaan dan tanggung jawab tersebut diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang hamba Allah yang sangat diberkahi dengan kekayaan yang melimpah. Allah menganugerahkan kepadanya harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Beliau memiliki ribuan ekor hewan ternak, termasuk unta, sapi, kambing, dan domba yang merumput di padang-padang yang luas. Kebun-kebun miliknya dipenuhi dengan tanaman yang subur dan menghasilkan buah-buahan yang lezat. Taman-taman yang indah menghiasi rumahnya, memberikan keteduhan dan keindahan yang menenangkan hati. Selain kekayaan materi, Nabi Ayub juga dikaruniai kesehatan yang prima. Tubuhnya kuat dan bugar, sehingga beliau mampu menjalankan berbagai aktivitas dengan penuh semangat. Kesehatan yang baik ini memungkinkan Nabi Ayub untuk bekerja keras dan mengelola kekayaannya dengan bijaksana. Nabi Ayub juga diberkahi dengan keluarga yang harmonis. Istrinya adalah seorang wanita yang salihah, cantik, dan penuh kasih sayang. Beliau selalu mendampingi Nabi Ayub dalam suka dan duka, memberikan dukungan dan semangat dalam setiap langkah hidupnya. Anak-anak Nabi Ayub juga tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Mereka adalah sumber kebanggaan dan kebahagiaan bagi Nabi Ayub. Kekayaan dan karunia yang dimiliki Nabi Ayub tidak membuatnya sombong atau lalai dalam beribadah. Sebaliknya, beliau selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Setiap hari, Nabi Ayub meluangkan waktu untuk berdoa, berzikir, dan menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk. Beliau juga selalu mengingatkan keluarganya untuk senantiasa bersyukur dan taat kepada Allah. Kedermawanan Nabi Ayub juga patut diacungi jempol. Beliau tidak pernah segan untuk berbagi rezeki dengan sesama. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, Nabi Ayub selalu siap membantu dengan tangan terbuka. Beliau memberikan sedekah kepada fakir miskin, membantu anak yatim, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang terlantar. Kebaikan hati dan kemurahan Nabi Ayub membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Suatu ketika, Nabi Ayub harus menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah. Ujian ini dimulai dengan kehilangan harta benda yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan dan kesejahteraannya. Iblis, yang merasa iri dengan ketaatan dan kesabaran Nabi Ayub, memohon izin kepada Allah untuk menguji keimanan beliau dengan cara merampas semua kekayaannya. Pada suatu hari, ketika Nabi Ayub sedang berada di rumahnya, datanglah seorang utusan yang membawa kabar buruk. Utusan tersebut memberitahukan bahwa tempat penggembalaan unta-unta milik Nabi Ayub telah terbakar habis. Semua unta-unta yang berjumlah ribuan ekor mati terbakar dalam kejadian tersebut. Nabi Ayub menerima kabar ini dengan penuh kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah. Tidak lama setelah itu, datang lagi utusan lain yang membawa kabar buruk. Utusan tersebut memberitahukan bahwa kebun dan sawah milik Nabi Ayub telah diserang oleh hama. Tanaman-tanaman yang subur dan berbuah lebat kini hancur dan gagal panen. Nabi Ayub kembali menerima kabar ini dengan tenang dan tetap berserah diri kepada Allah. Ujian kehilangan harta tidak berhenti di situ. Iblis terus berusaha untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub dengan berbagai cara. Pada suatu hari, datanglah utusan yang memberitahukan bahwa semua ternak sapi, kambing, dan domba milik Nabi Ayub telah dirampok oleh sekelompok penjahat. Ternak-ternak yang selama ini menjadi sumber penghasilan dan kekayaan Nabi Ayub kini lenyap dalam sekejap mata. Meskipun kehilangan harta benda yang sangat berharga, Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Beliau selalu berdoa kepada Allah dan yakin bahwa segala ujian yang diberikan adalah bentuk kasih sayang dan perhatian darinya. Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa harta benda hanyalah titipan dari Allah dan kita harus siap menerima segala ujian yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Setelah kehilangan harta benda yang melimpah, Nabi Ayub harus menghadapi ujian yang lebih berat lagi, yaitu kehilangan anak-anaknya yang sangat dicintainya. Iblis,
yang tidak puas dengan ujian sebelumnya, kembali memohon izin kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub dengan cara yang lebih kejam. Allah mengizinkan iblis untuk melanjutkan ujiannya, namun dengan syarat bahwa nyawa Nabi Ayub tidak boleh diambil. Pada suatu hari, ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di rumah salah satu saudaranya untuk merayakan sebuah acara, iblis merencanakan musibah yang mengerikan. Dengan kekuatannya, iblis menyebabkan angin kencang yang sangat dahsyat. Angin tersebut menghantam rumah tempat anak-anak Nabi Ayub berkumpul, sehingga rumah itu roboh dan menimpa mereka. Semua anak Nabi Ayub meninggal seketika dalam kejadian tragis tersebut. Ketika kabar buruk ini sampai kepada Nabi Ayub, hatinya hancur dan air mata mengalir deras di pipinya. Namun, meskipun rasa sedih yang mendalam menyelimuti hatinya, Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Beliau menerima musibah ini dengan penuh keikhlasan dan berserah diri kepada Allah. Nabi Ayub yakin bahwa anak-anaknya adalah milik Allah dan mereka telah kembali kepadanya. Dalam kesedihannya, Nabi Ayub tetap berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah. Beliau mengucapkan kalimat yang penuh makna, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang berarti, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kalimat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah, dan kita harus siap menerima segala ujian yang diberikannya dengan penuh kesabaran. Setelah kehilangan harta benda dan anak-anaknya, Nabi Ayub harus menghadapi ujian yang lebih berat lagi, yaitu ujian penyakit. Iblis, yang tidak puas dengan ujian-ujian sebelumnya, kembali memohon izin kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub dengan cara yang lebih menyakitkan. Allah mengizinkan iblis untuk melanjutkan ujiannya, namun dengan syarat bahwa nyawa Nabi Ayub tidak boleh diambil. Iblis kemudian menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Akibatnya, Nabi Ayub menderita berbagai jenis penyakit yang sangat parah. Tubuhnya yang dulu kuat dan bugar kini menjadi lemah dan kurus. Kulitnya dipenuhi dengan luka-luka yang menyakitkan, dan wajahnya yang dulu berseri-seri kini tampak pucat dan lesu. Penyakit yang dideritanya membuat Nabi Ayub tidak mampu lagi menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Karena penyakit yang dideritanya, Nabi Ayub dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa takut dan jijik melihat kondisi tubuh Nabi Ayub yang penuh dengan luka-luka. Bahkan, sebagian dari mereka menganggap bahwa penyakit yang diderita Nabi Ayub adalah hukuman dari Allah atas dosa-dosanya. Namun, Nabi Ayub tetap sabar dan tidak pernah mengeluh. Beliau yakin bahwa penyakit yang dideritanya adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub selalu berdoa dan memohon kekuatan kepada Allah. Beliau tidak pernah putus asa dan tetap taat dalam menjalankan ibadah. Setiap hari, Nabi Ayub meluangkan waktu untuk berzikir dan berdoa, memohon kesembuhan dan pertolongan dari Allah. Kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub menjadi teladan bagi umat manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup. Istri Nabi Ayub, yang setia mendampingi beliau dalam suka dan duka, juga turut merasakan penderitaan yang dialami oleh suaminya. Meskipun kondisi suaminya sangat memprihatinkan, istri Nabi Ayub tetap setia merawat dan memberikan dukungan kepada beliau. Dengan penuh kasih sayang, istri Nabi Ayub merawat luka-luka suaminya dan selalu memberikan semangat agar Nabi Ayub tetap kuat dan sabar dalam menghadapi ujian ini. Setelah bertahun-tahun menghadapi ujian yang sangat berat, kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub akhirnya membuahkan hasil. Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sabar dan taat. Pertolongan Allah datang pada saat yang tepat, memberikan kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi Nabi Ayub. Pada suatu hari, ketika Nabi Ayub sedang berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, datanglah wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan penuh keyakinan dan ketaatan, Nabi Ayub mengikuti perintah tersebut. Ketika beliau menghentakkan kakinya ke tanah, tiba-tiba mengkala mata air yang jernih dan segar. Air tersebut mengalir dengan deras, membawa berkah dan kesembuhan bagi Nabi Ayub. Nabi Ayub kemudian meminum air tersebut dan membasuh tubuhnya dengan air yang keluar dari mata air itu. Dalam sekejap,
Penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Tubuhnya yang dulu lemah dan kurus kini kembali kuat dan bugar. Kulitnya yang penuh dengan luka-luka kini sembuh dan kembali berseri-seri. Wajahnya yang pucat kini tampak cerah dan bersinar. Allah telah mengembalikan kesehatan Nabi Ayub dengan cara yang ajaib dan penuh keajaiban. Tidak hanya itu, Allah juga mengembalikan semua harta benda yang telah hilang dari Nabi Ayub. Hewan ternak yang dulu mati terbakar kini kembali hidup dan berkembang biak dengan cepat. Kebun-kebun yang dulu hancur kini kembali subur dan menghasilkan buah-buahan yang lezat. Taman-taman yang indah kembali menghiasi rumah Nabi Ayub, memberikan keteduhan dan keindahan yang menenangkan hati. Allah juga memberikan karunia yang lebih besar lagi kepada Nabi Ayub. Beliau dikaruniai anak-anak yang baru, yang tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Keluarga Nabi Ayub kembali harmonis dan penuh kebahagiaan. Istri Nabi Ayub, yang setia mendampingi beliau dalam suka dan duka, juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga atas pertolongan Allah. Setelah melalui berbagai ujian yang sangat berat dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa, Nabi Ayub akhirnya menerima pertolongan dari Allah. Sebagai bentuk syukur atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah, Nabi Ayub memutuskan untuk membangun sebuah kebun binatang yang indah dan luas. Kebun binatang ini menjadi simbol dari kebesaran Allah dan bukti nyata dari kasih sayangnya kepada hambanya yang sabar dan taat. Kebun binatang Nabi Ayub terletak di sebuah lembah yang subur dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Di dalam kebun binatang ini, terdapat berbagai jenis hewan ternak dan satwa lainnya. Unta-unta yang dulu mati terbakar kini kembali hidup dan merumput dengan damai di padang-padang yang luas. Sapi-sapi, kambing, dan domba-domba yang dulu dirampok oleh penjahat kini kembali berkembang biak dengan cepat. Kebun binatang ini juga dihuni oleh berbagai jenis burung yang berkicau merdu, memberikan suasana yang tenang dan damai. Nabi Ayub merawat kebun binatang ini dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Beliau memastikan bahwa setiap hewan mendapatkan makanan yang cukup dan tempat tinggal yang nyaman. Nabi Ayub juga mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya menjaga dan merawat makhluk ciptaan Allah. Beliau selalu mengingatkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup dengan baik dan layak, dan kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Kebun binatang Nabi Ayub menjadi tempat yang sangat populer di kalangan masyarakat. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk melihat keindahan kebun binatang ini dan belajar dari kebijaksanaan Nabi Ayub. Mereka terinspirasi oleh kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Kebun binatang ini juga menjadi tempat rekreasi yang menyenangkan bagi anak-anak, yang dapat belajar tentang berbagai jenis hewan dan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, kebun binatang ini juga menjadi pusat pendidikan dan penelitian. Para ilmuwan dan peneliti datang untuk mempelajari berbagai jenis hewan dan tanaman yang ada di kebun binatang ini. Mereka mengembangkan berbagai metode untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati. Kebun binatang Nabi Ayub menjadi contoh nyata dari bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan alam dan menjaga kelestariannya. Kisah Nabi Ayub menunjukkan bahwa dengan kesabaran, keteguhan iman, dan rasa syukur, kita dapat menghadapi segala ujian hidup dan meraih kebahagiaan yang sejati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan.